Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan tentang struktur tree dari NIM Ahmad Abdullah, NIM 24215.018. Saya akan mempresentasikan struktur tree dan penggunaannya dalam konsep pencarian data. Next ya. Apa itu struktur tree? Struktur data tree atau pohon dalam cara mengatur dalam hierarki seperti struktur pohon dalam kehidupan nyata. Struktur ini terdiri dari simpul node yang terhubung oleh sisi di mana setiap simpul kecuali akar rod memiliki satu simpul induk dan bisa memiliki beberapa simpul anak. Lah, struktur data tree ini adalah cara untuk mengatur data dalam bentuk hierarki. Dan contohnya itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi langsung next aja ya. Selanjutnya. Jenis-jenis tree itu memiliki 4 bagian, yaitu binary tree. Setiap node memiliki paling banyak 2 anak, kiri dan kanan. Binary tree dengan aturan tertentu, di mana nilai anak kiri selalu lebih kecil dari induknya dan anak kanan lebih besar. Dan yang ketiga, balanced tree, tinggi subtree kiri dan kanan dari setiap node tidak berbeda jauh. Contohnya ALX tree dan Red Black tree. General tree, node bisa memiliki sejumlah anak yang terbatas. Jadi ada 4 slide ya, 4 jenis tree ini. Terus penggunaan struktur tree dalam pencarian data, pencarian biner atau biner share, 2 indeks dalam basis data, yang 3 pencarian dalam dokumen, dan yang keempat pencarian dalam struktur data dalam kompleks. Next ya, kita lanjut. Pencarian biner search atau yang pertama yang tadi, tree pencarian biner tree atau BST singkatan, adalah contoh umum setiap node yang BST memiliki kunci key yang lebih besar dari semula kunci ini subtree kirinya dan lebih kecil dari semua kunci di subtree kanannya. Ini kemungkinan pencarian data dengan efisien dengan setiap langkah pembandingan sempit ruang pencarian. Next ya, kita lanjut. Indeks dalam basis data, struktur pohon khususnya B-tree sering digunakan sebagai indeks dalam basis data untuk mempercepat pencarian data. B-tree dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar dan kemungkinan akses data yang efisien. Meskipun data tersebut disimpan pada media menyimpan sekunder setiap hard disk. Jadi kita lanjut yang ketiga ya. Pencarian dalam dokumen. Pohon juga digunakan untuk mempresentasikan struktur dokumen seperti XML atau HTML, di mana tag dan elemen memiliki hubungan hierarkis. Ini memungkinkan pencarian data spesifik dalam dokumen dengan efisien berdasarkan strukturnya. Next ya. Pencarian dalam struktur data kompleks. Dalam khusus data dengan kapasitas tinggi, pohon dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara berbagai komponen data, dan pencarian dapat dilakukan dengan menavigasi struktur pohon. Dan terus pencarian dalam struktur data kompleks. Dalam struktur data dengan kompleks tinggi, pohon dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara berbagai komponen data, dan pencarian dapat dilakukan dengan navigasi struktur pohon. Jadi banyak pembagiannya ya. Yang dari 4 tadi itu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Dan lanjut, keuntungan menggunakan struktur tree untuk pencarian data efisien. Pohon pencarian terutama BST yang tadi disingkat itu memungkinkan pencarian data dengan kompleksitas waktu logaritmik atau OLEG-on yang lebih efisien dibandingkan dengan pencarian linear on. Pada data yang besar, penyusunan
data. Pohon dapat digunakan untuk menjaga dan data dalam keadaan terurut terurut yang memudahkan pencarian dalam operasi lainnya. Presentasi hierarkis pohon secara alami memodelkan hubungan hierarki yang sangat berguna untuk data yang memiliki struktur demikian. Jadi memiliki kegunaan masing-masing dari empat yang tadi saya jelaskan tuh memiliki kegunaan masing-masing dari hierarkinya begitu. Kesimpulan, struktur tree dirancang untuk mengatur dalam data dalam hierarki penggunaan tree dalam pencarian data. Ada 4 pencarian biner, indeks dalam basis data, pencarian dalam dokumen, dan pencarian dalam struktur data kompleks. Terdapat beberapa keuntungan penggunaan tree dalam pencarian data. Nah, dari kesimpulan ini saya mengambil yaitu bisa digunakan HTML atau CSS dan yang lain itu menggunakan hierarki ini. Nah, data SLSX ini sistem cukup menelusuri cabang dokumentasi tanpa harus mengecek semua folder. Jadi digunakan di bidang data mining atau machine learning untuk membantu pengambilan keputusan atau klasifikasi data. Contoh struktur decision tree yang saya belum dijelaskan dari tadi itu ini penjelasannya ya. Apakah suhu panas? Iya. Apakah lembab? Ya. Tidak bermain. Tidak. Jadi tree ini digunakan untuk mencari keputusan apakah seseorang akan bermain berdasarkan kondisi cuaca. Jadi dan sedangkan fase tree atau yang pohon pasting tadi itu digunakan oleh komputer saat menganalisis kode program. Kode program dibuat menjadi pohon yang kemungkinan struktur sintaksi program seperti kayak HTML, Python dan yang lain gitu. Nggak berubah sama aja 60 fps nya. Ya, itu menggunakan struktur tree ya atau 3 4 5 gitu atau 1 3 3 3 4 1 2 3 4 5 begitu pohonan akar gitu. Membedakan dia fps. Nah, jadi kesimpulan dari pohon ini, struktur pohon memudahkan pencarian dalam data. Yang tadi pertama yang belum saya jelaskan, jadi saya tarik kesimpulan dari penjelasan tersebut. Dalam data yang kompleks, contohnya sistem file komputer, algoritma pengambilan keputusan, dan proses passing kode program, struktur hierarki pada software atau periksa aplikasi besar. Kalau kamu mau, nah penjelasannya itu dari saya. Sekian, apabila ada cucur kata yang kurang berkenan dan presentasiku ya kurang lengkap, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah. Udah remat